Puji Tuhan. Oke, Halo Koigan. saudara-saudara. Jadi untuk setiap saudara yang bergabung mungkin bingung kok Pastor Uli tiba-tiba tumbuh rambut ya. Iya. Oke, Dan jadi tidak ya. saudara-saudara mohon doanya Pastor Uli lagi agak nggak enak badan ya. Tapi bukan gejala COVID kok, bukan. Kayaknya terlalu lelah beliau. Semalam juga masih sama saya sampai jam setengah 10 malam, saudara. Karena kita sedang ada project ya. Dan tadi siang memang beliau sudah hubungi saya dan berkata kondisi badannya kurang enak. Tetapi Ya. pada kesempatan ini akan digantikan oleh Pastor Gren. Kalau saudara belum tahu, belum kenal siapa Pastor Gren, beliau adalah teolog muda berbakat, saudara ya. Ini dia teolog handal nih. Ini usia masih muda, tapi kecintaannya kepada dunia pendidikan tidak perlu diragukan. Beliau seorang manusia pembelajar juga, ketajamannya saya percaya akan memberkati kita semua. Kita tetap akan dalam pembahasan tentang tanda Yunus. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam materi, Pastor Gren, how are you? Baik banget Koigan. Oke, wow, luar biasa. Jadi boleh perkenalkan diri dulu kepada pendengar semuanya, mungkin karena ini baru pertama kali. Ya, oke. Shalom semuanya. Kayak tadi Pastor Wigan udah kenalin, nama saya Grant Nixon ya. Pasti sebagian dari pendengar yang juga mungkin dengerin Rehoboth Youth atau Rehoboth lain juga udah familiar sama saya. Nah, saya Youth Pastor di GSKI Rehoboth MAG dan saya sekarang lebih aktif ke ngajar, Kowigan. Kita panggil Koko aja ya supaya lebih akrab ya. Siap, apa aja boleh. Ya. Saya ngajar bidang majornya perjanjian lama, terutama bahasa Ibrani. Kelas berat. Padahal sama aja sama PB sih. Bidang ajarnya Ibrani sama hermeneutik PL sejauh ini ya. Wow, kira-kira gitu sih. Oke, luar biasa. Jadi kalau malam hari ini kalau saudara punya banyak pertanyaan, saudara bertemu dengan orang yang tepat. Boleh bertanya tentang teologi yang rumit-rumit sekalipun, perjanjian lama, semua saudara boleh tanya. Saya bagian jawab yang gampang, Pastor Gren bagian jawab yang susah. Aduh, Pastor Wigan ini rendah hati sekali ya. Sebuah hal yang jarang. Pastor Wigan ini senior kita. Tema kita pada malam hari ini adalah tanda Yunus. Tanda Yunus. Itu jadi kalau saudara ada Alkitab di Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42, di mana ahli Taurat dan orang Farisi mengejar Tuhan Yesus dan meminta suatu tanda, ya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Mungkin Pastor Gren bisa menjelaskan dulu perspektifnya gimana? Oke, thank you Kowigan kesempatannya. Sebenarnya teman-teman semua pendengar dari live Instagram, satu perikop ini bicara soal satu istilah yang sangat gencar hari-hari ini dipopulerkan oleh orang-orang ateis ya, atau orang-orang agnostik yang kurang percaya sama Tuhan. Istilah itu adalah skeptik gitulah. Jadi ide utama dari perikop ini tuh skeptik. Skeptik itu kalau bahasa gampangnya ya, beberapa kamus nulis itu curiga, rasa ragu-ragu, nggak percaya. Atau dalam bahasa kerennya, dalam bahasa Inggris ya, yang lebih populer adalah faithlessness, oke. Faithlessness, nggak ada kepercayaan, kekurangan iman, ketiadaan iman. Nah ini tuh perikop ini inti atau ide utamanya itu adalah faithlessness, di mana satu ide yang diberikan orang Farisi itu tentang aku mau minta tanda Tuhan, guru ya, dia panggil guru, ada nggak tanda? Nah ini dia skeptik, dia mempertanyakan, dia nggak ada kepercayaan bahwa Yesus itu adalah sosok yang dinanti,
sosok Mesias yang dinanti, dia nggak percaya. Nah, sebenarnya pemikiran skeptik ini sudah sangat lama bergulir. Dan malam ini aku mau kasih satu judul yang mungkin subjudul ya. Tanda Yunus .2 Kristen skeptik gitu ya. Oke. Wow. Tanda Yunus Kristen skeptik. Nah, bagaimana mungkin Kristen kok bisa skeptik? Ini kan dua hal yang kontradiktif ya. Kalau Kristen harusnya ya pasti udah orang-orang percaya. Dan kalau orang percaya nggak mungkin skeptik. Nggak mungkin ragu-ragu, nggak mungkin nggak ada iman, nggak percaya, nggak mungkin. Nah, tapi kita akan lihat nanti, ternyata kita sebagai orang percaya, bisa loh nggak ada iman, bisa loh kita faithlessness, kurang iman. Nah, kita bakal bahas itu di satu pembahasan ini, satu pertemuan ini, mungkin 15-20 menit saya akan bicara. Nah, kita mau lihat langsung ke Alkitab. Nah, dalam hal ini saya mau pakai metode kita lihat satu persatu ayat. Nanti kita bisa lihat apa sih yang jadi ide utama. Hati-hati jangan sampai jadi Kristen skeptik. Satu orang Kristen yang faithlessness ternyata. Ya. Nah, ayo kita nyelam. Sekarang kita nyelam yuk. Nah, di sini ayat 38-42. Tadi Pastor Wigan udah kasih sedikit teasernya. Bahwa ada orang Farisi yang bertanya pada Yesus di ayat ke-38. Orang Farisi dan ahli Taurat bertanya, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya satu narasi yang sangat dalam tanda kutip kurang ajar. Ya, ini narasi yang kurang ajar. Karena kalau kita ikutin dari atas, Tuhan Yesus melakukan berbagai mujizat yang luar biasa. Berbagai tanda yang luar biasa. Di antaranya ada menyembuhkan orang di hari Sabat. Menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh sebelah di pasal 12 ayat 9 sampai ayat 15. Dan dia bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tapi juga mengusir setan. Sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh orang hari itu. Itu ada di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Nah, ini ketika dia 38 ada lagi kalimat, Guru, kami minta tanda dari engkau. Nah, ini sebenarnya satu hal yang sulit dipercaya. Kenapa? Karena ahli Taurat seharusnya sudah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi memang pada dasarnya mereka itu nggak percaya pada Tuhan. Nggak percaya sama Yesus. Makanya mereka tetap minta tanda lagi. Maksudnya apa tanda di sini? Maksudnya adalah tanda yang lebih luar biasa, yang lebih extraordinary dibanding nyembuhin orang dan ngusir setan. Jadi mereka minta lebih lagi. Oke, kamu bisa sembuhin orang sakit ya. Tapi sekarang kita mau lihat, ada nggak yang lebih hebat? Nah, memang di satu sisi, saudara, meminta tanda dari seorang rabi, apalagi yang mengaku diri sebagai seorang nabi, itu sudah suatu hal yang biasa. Talmud di Perjanjian Lama, Talmud itu kayak komentari atau tafsirannya orang Yahudi, tafsiran terhadap kitab-kitab Perjanjian Lamanya, itu mereka nafsir bahwa memang nabi itu harus dicek dengan tanda. Terbukti nggak yang dia bilang itu terjadi? Kalau misalnya nggak terjadi, berarti dia nabi palsu. Gitu. Nah, makanya sebenarnya ketika mereka minta tanda, di satu sisi itu wajar. Karena itu praktek umum budaya hari itu. Tapi yang menjadi tidak biasa adalah mereka minta tanda ketika sudah banyak tanda terjadi. Nah, inilah di titik di mana sebenarnya mereka itu merasa skeptik. Kurang. Masih curiga, masih ragu, kayaknya belum nih. Kita masih perlu yang lain. Mereka membutuhkan satu tanda yang lebih luar biasa. Tapi coba lihat apa kata Yesus. Apa jawaban Yesus? Ternyata jawaban Yesus cukup juga outstanding. Out of the box juga. Tuhan Yesus bukan jawab iya atau tidak. Tapi Tuhan Yesus kasih satu jawaban yang mungkin akan membungkam. Mungkin seharusnya membungkam ya. Tapi nanti kita lihat di akhir ternyata juga nggak membungkam. Nah, itu nanti kita akan pelajari di akhir kenapa mereka nggak terbungkam. Ya. Nah, di ayat ke-39 dikatakan, tetapi jawabnya kepada mereka, jawab Yesus, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda.
Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi Yesus bilang, oke, kau minta tanda ya. Aku kasih tanda. Tapi tandanya bukan tanda yang kamu mau. Tandanya adalah tanda Nabi Yunus. Nah, tapi menarik, sebelum saya masuk ke Nabi Yunus lebih mendalam, Yesus menggunakan satu istilah angkatan yang jahat dan tidak setia. Sebelum Yesus kasih tahu tanda apa yang akan dia kasih, menjawab dari permintaan orang Farisi dan ahli Taurat, dia pakai satu istilah untuk menyebut mereka itu angkatan yang jahat dan tidak setia. Kalau kita lihat, ternyata istilah ini bukan pertama kali Tuhan gunakan. Tapi ini istilah yang sudah berasal dari perjanjian lama. Yesus ngomongin lagi. Dia memberikan satu nostalgia. Ya. Nostalgianya ke siapa? Ternyata ini satu kalimat yang ngajak orang Israel nostalgia ke Ulangan 1 ayat 35. Ulangan 1 ayat 35. Coba ya kita buka sama-sama ya. Ulangan pasal 1 ayat 35. Saya bacain buat kita. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, perhatikan baik-baik, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah aku janjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Untuk generasi padang gurun. Generasi padang gurun. Jadi orang ahli Taurat dan orang Farisi ini disamain sama generasi padang gurun. Wah, ini gila sih. Ini gila. Ahli Taurat orang Farisi di zaman itu, ini udah orang yang top in the religion state gitu loh. Tapi disamain sama orang-orang yang baru keluar dari tanah Kanaan dan yang tegar tengkuk sehingga mereka dihukum Tuhan berkali-kali. Dan ingatan terhadap hukuman itu selalu ada di perjanjian baru. Buktinya ada nanti di cerita lain, Yesus cerita soal nenek moyangmu yang membunuh nabi-nabi. Nah, orang Farisi tersinggung ketika dibilang, maksudnya artinya mereka nggak mau disamain. Tapi di sini Tuhan samain. Tuhan samain mereka dengan orang-orang yang generasi padang gurun itu. Apa artinya? Artinya, ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak jauh spiritualitasnya, nggak jauh kerohaniannya dari orang-orang yang di padang gurun itu. Bukannya nggak ada tanda. Tanda ada. Tapi tegar tengkuk. Hatinya menebal. Nah, jadi kenapa tadi mereka minta tanda berkali-kali? Karena tegar tengkuk. Ini masalah yang sama. Yang Tuhan kasih secara implisit solusinya. Dengan Tuhan bilang angkatan yang jahat dan tidak setia. Ini sama. Nah, tapi meskipun demikian, kita ngelihat di sini belas kasihan Tuhan. Meskipun Tuhan, kalau kita lihat, udah setengah kesel ya. Karena dia pakai satu istilah yang nggak enak di telinga mereka hari itu. Tapi Tuhan juga masih kasih tanda. Nah, namun tandanya memang bukan tanda mereka harapkan. Di ayat ke-16, di pasal ke-16 nanti kita akan melihat orang Farisi dan ahli Taurat minta tanda dari surga. Mereka minta lagi sekali lagi nanti, kita minta tanda dari surga dong Tuhan. Nah, sebelumnya pasal 12 ini nggak ada tanda dari surga. Cuma tanda doang. Di ayat 16, pasal 16, mereka akan minta lagi. Lebih spesifik dari surga. Tapi tetap ditolak sama Tuhan. Tuhan kembali bilang, tandanya cuma satu. Tanda Nabi Yunus. Nah, apa tanda Nabi Yunus? Ternyata, udah dijelasin di ayat ke-40. Tanda Nabi Yunus itu adalah, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, ayat ini biasanya diperdebatkan, terutama dari kaum-kaum yang nggak percaya Kristen, untuk mematahkan iman Kristen biasanya. Apa maksudnya? Maksudnya gini, Yunus di perut ikan kan hidup. Yesus ketika di perut bumi kan mati kan? Nah, jadi Kristen salah dong. Karena nggak sinkron. Yunus hidup,
Kristen mati, Yesusnya. Nggak sinkron, berarti Kristen salah. Nah ini memang ada serangan seperti itu. Tapi sebenarnya kita nggak bahas itu. Karena titik tekannya itu bukan bukan Yunus mati atau hidupnya. Tetapi bagaimana Yunus di perut ikan, dan disitulah Yesus pun berada gitu loh. Di bawah bumi. Di satu titik yang nggak ada harapan, satu titik yang disebut orang perjanjian lama sebagai maut, kematian. Kematian. Dan Yunus pun sebenarnya kalau kita mau bilang, di perut ikan itu dia nggak hidup. Kalau kita baca di kitab Yunus, Yunus bilang dia di dunia orang mati. Artinya dia itu juga mengalami kematian. Nah, cuma kita nggak akan panjang lebar ya. Apalagi kita akan bahas 3 hari 3 malamnya, bener nggak? Ternyata hari kebangkitannya nggak 3 hari 3 malam, 3 hari 2 malam, karena kurang kan? Jumat ke Minggu kan cuma 3 hari 2 malam kan? Nah, itu pembahasan lain. Tapi di sini sebenarnya memberi tanda kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Tanda yang paling klimaks. Udah deh, istilahnya begini. Kalau bahasa gampangnya. Kalau lu nggak percaya gue bisa nyembuhin orang. Kalau lu nggak percaya gue bisa lepasin orang dari setan. Gue kasih lu satu tanda yang dari zaman dulu. Dari zaman bahela nenek moyang lu minta. Mau ketemu Tuhan, mau ngeliat Tuhan. Dan berharap sama Tuhan. Yang mereka nanti-nantiin tandanya. Ini gue kasih nih. Apa tuh tandanya? Dari perjanjian lama orang merindukan satu hal. Dari perjanjian lama. Itu ada di kitab Yesaya sama Yeremia. Kebangkitan dari antara orang mati. Itu paling ditunggu. Paling ditunggu. Kitab Yesaya di Yesaya 66. Itu ngomong soal langit baru, bumi baru ya. Soal kebangkitan dunia yang akan datang. Itu pengharapan orang perjanjian lama. Di mana mereka dibangkitkan dan menang atas musuh. Nah, Yesus kasih tanda paling klimaks. Udah paling kalian nantikan. Gue kasih ini tanda paling klimaks. Apa itu? Aku akan berada di perut bumi, rahim bumi, 3 hari 3 malam. Habis itu aku bangkit. Dalam 3 hari itu aku akan bangkit. Nah, ini sebenarnya sebuah tanda yang udah paling klimaks. Tanda di mana ketika engkau lihat itu, engkau harus berubah. Engkau harus bertobat. Tapi kita lihat nanti di ayat ke-41, 42. Apa jawabannya ternyata? Yesus memberikan satu ilustrasi tentang penghukuman. Penghakiman terhadap orang Israel yang dia bandingkan sama Niniwe, sama Ratu Sheba dari selatan yang ketemu sama Salomo. Yeah. Artinya orang Israel hari itu, terutama orang Farisi dan ahli Taurat yang hari itu nanyain Yesus, mereka nggak akan bertobat meskipun lihat tanda itu. Nggak akan bertobat. Nggak mau bertobat. Kenapa? Tegar tengkuk tadi. Udah menebal hatinya. Udah nggak mampu untuk menyerahkan diri pada Tuhan. Terlalu curiga, terlalu khawatir. Sehingga ketika Tuhan memberikan satu tanda di hidup mereka, meskipun itu tanda paling klimaks, tetap mereka nggak bisa lihat. Tetap mereka nggak bisa percaya. Karena udah punya satu premis, satu pemikiran, bahwa Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begini. Harusnya begini. Ketika nggak terjadi sesuai keinginan mereka nggak bisa percaya Tuhan. Nah, ketika dibandingkan dengan orang, kalau teman-teman lihat ya, orang Israel dibandingkan dengan Niniwe dan orang Ratu Sheba itu sebenarnya juga penghinaan. Sebuah perbandingan yang nggak sepadan. Orang yang nggak percaya Tuhan aja, sekali diperingatin, orang Niniwe itu kan, diambil perbandingan ya, langsung bertobat. Kok kamu enggak? Ratu Sheba yang nggak melihat tanda dari Salomo, nggak lihat Salomo bisa lakuin mujizat, tetap mau dengar Salomo. Tapi kamu kok nggak dengar suaraku? Tuhan kayak seakan-akan mau ngomong begitu. Jadi sebenarnya isu di sini adalah bukan Tuhan kasih tanda atau enggak. Bukan Tuhan kasih lihat tanda seperti Nabi Yunus. Tanda di mana orang-orang Niniwe diselamatkan gara-gara Nabi Yunus ngomong. Bukan dari Tuhan yang masalah. Tapi dari pendengarnya. Memang pendengarnya yang faithless. Nggak punya kepercayaan sama Tuhan. Nggak bisa percaya sama Tuhan sehingga nggak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dari sini kita bisa belajar, teman-teman. Apa sih hubungannya sama hidup kita? Hubungannya sederhana sama hidup kita. Tanda Nabi Yunus memberikan kita satu hal.
bahwa sebenarnya bukan Tuhan yang kurang menjangkau kita. Bukan Tuhan yang kurang melawat kita. Kita sering doa, Tuhan, lawat aku Tuhan. Jamah hatiku. Pertanyaannya bukan Tuhan apakah sudah melawat kita, menjamah kita. Tuhan berkali-kali rindu untuk menjamah dan melawat kita. Bahkan dia bukan cuma rindu, dia sudah menjamah dan melawat kita. Seperti orang Israel hari itu. Tetapi di hati kita, kita berusaha untuk melihat Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Oh, kalau aku ada pergumulan, Tuhan bantu dong. Kalau Tuhan nggak bantu, aku curiga, aku nggak ragu-ragu, Tuhan beserta aku nggak ya? Jangan-jangan Tuhan benci sama aku nih gara-gara aku punya masalah. Wah, aku punya masalah rumah tangga. Anakku nggak jelas masa depannya. Aduh, apa aku ada dosa di hadapan Tuhan ya? Banyak kecurigaan yang kita lempar ke Tuhan. Padahal sebenarnya, bukannya Tuhan mau bikin kita menderita. Bukan Tuhan mau bikin kita jadi punya masalah banyak. Tapi lewat masalah itu, iman kita ditempa. Iman kita di-upgrade. Dari yang faithlessness, jadi faithfulness. Dari yang gak ada iman, jadi penuh iman. Jadi sebenarnya bukan masalahnya di Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari ini, termasuk kadang-kadang kita susah percaya sama Tuhan, kita sulit untuk terima janji Tuhan, kita sulit untuk berharap sama Tuhan. Bukan karena dia yang tidak bisa diharapkan, bukan karena dia yang gak setia sama janjinya, tapi kita yang kekurangan kepercayaan sama dia. Kita yang gak rela untuk menyerahkan seluruhnya pada dia. Kita gak percaya atau kurang percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Makanya kita selalu khawatir. Kita selalu dibawa bayang-bayang rasa takut. Takut masa depan keluarga, takut masa depan anak, takut masa depan ekonomi kita, apalagi di masa-masa pandemi begini ya. Ya itu satu hal yang wajar lah kalau kita ragu ekonomi kita, ragu masa depan kita. Apalagi kalau kita di posisi yang mungkin middle low gitu ya. Kita bisa khawatir. Yang middle up. Isunya adalah apakah kita berani untuk menaruh seluruh kepercayaan kita. Sehingga kita mampu melakukan kehendak Allah di masa sesulit apapun. Kita nggak faithlessness, tapi kita faithfulness sama Tuhan. Sehingga ketika kita punya masalah, ketika kita ketemu momen, kita bisa skeptis, kita bisa kembali ke dosa kita, kembali ke masa lalu kita. Tapi kita tetap memilih Tuhan. Kita nggak jadi seperti orang Taurat dan orang Farisi yang meskipun udah banyak tanda, tapi dia tetap bilang Tuhan, ada nggak tanda lain? Wah ini sih kurang asem gitu ya. Memang kita bisa ragu karena sama Tuhan. Tapi coba yuk ketika kita ragu, coba kita lihat ke belakang. Bagaimana Tuhan berkali-kali memberikan kita uluran tangannya, uluran kasihnya. Selalu tangannya terulur buat kita. Tapi uluran tangan itu bukan hanya berhenti di mana kita nanti bisa ditolong terus sesuai maunya kita. Itu adalah tanda, semeion, petunjuk arah di mana kita mau diarahin Tuhan. Arahnya kemana? Kita melakukan kehendak Allah. Bertobat. Seperti tekanan ayat ke-42. Dan ayat 41. Orang Niniwe diperingati Tuhan lewat Yunus bertobat. Ratu Sheba dikasih tahu ada Salomo yang berhikmat, dia mendengar Salomo. Sekarang kita udah mendengar dan melihat karya Tuhan di hidup kita yang luar biasa. Berubah nggak kita? Mendengar ajaran Kristus nggak? Kita taruh kepercayaan kita secara penuh nggak? Atau sebaliknya? Kita tetap jadi orang-orang yang skeptis meskipun Kristen. Nah, kita harus sekarang mulai punya satu effort, satu usaha yang keras untuk memukul dalam tanda kutip ya, memukul diri kita. Membecut diri kita, melecut dengan sedikit keras bahwa bukan masalahnya di Tuhan, tapi masalahnya di aku. Aku mau lebih percaya sama Tuhan. Dan lebih dari itu aku tahu yang terbaik buat aku. Tuhan tahu yang terbaik lebih daripada aku tahu yang terbaik buat diriku. Aku nggak boleh faithlessness, aku harus faithfulness. Okay. Memang susah, tapi Tuhan bakal kasih jalan. Kira-kira gitu kok. Oke, thank you Pastor Gren. Oke. Saudara, kalau ada yang mau bertanya boleh mulai ketik di komen. Saya langsung mau menarik ke aplikasi untuk hari ini. Kalau kita lihat di awal tadi bahwa orang
ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda, padahal mereka sudah melihat banyak tanda. Iya. Bagi saya gini saudara ya, ada orang-orang tertentu yang memang kecanduan tanda. Senangnya minta tanda terus. Senangnya mujizat terus. Mujizat tidak salah, ya. Siapapun boleh meminta mujizat. Tetapi dengar baik ini. Sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah tanggung jawab. Mujizat itu tanpa kita minta pun bisa terjadi ketika segala sesuatu sudah di luar kontrol kita. Ya, ketika segala sesuatu sudah di luar kontrol kita. Misalnya ada hal-hal yang memang di luar ekspektasi kita, di luar perkiraan kita, atau hal-hal yang memang kita tidak bisa handle secara manusia. Tentunya itu bagi saya sah-sah saja untuk mengharapkan mujizat. Tetapi kalau kita jadi kecanduan tanda, saudara ya, dikit-dikit minta mujizat, dikit-dikit minta mujizat. Kan ada orang yang dikit-dikit Tuhan tolong, wah lama-lama doanya bukan tolong lagi, Tuhan colong, waduh T sampai C loh. Tolong sama colong udah nggak ada beda itu. Nah, di sini yang akan menjadi persoalan, saudara, sebab satu hal yang kita harus ingat bahwa Tuhan itu lebih tertarik sebenarnya untuk mendewasakan kita. Tuhan itu lebih tertarik mendewasakan kita daripada membuat kita sekedar nyaman, sekedar semua masalah beres, ya. Nah, dari sini kita lihat ahli Taurat dan orang Farisi sudah melihat tanda juga mintanya tanda terus. Memang akan seperti itu secara naluri. Orang kalau udah terima mujizat pasti ada hasrat pengen lagi dong. Tadi kalau kata Pastor Jiren bilang, pengen yang lebih dahsyat dong, pengen lihat yang lebih fantastis lagi dong, pengen lihat yang lebih bombastis lagi dong. Tapi saudara, ada satu hal yang saudara harus ingat. Saya pernah katakan gini, kedalaman iman seseorang tidak ditentukan oleh seberapa besar mujizat yang dia alami. Tetapi kedalaman iman seseorang akan terlihat dari keinginan hatinya. Dengar baik ini. Kedalaman iman seseorang akan terlihat dari keinginan hatinya. Musa kurang apa? Musa udah melihat laut mati dibelah. Musa lihat 10 tulah, Musa lihat tiang awan, Musa lihat tiang api, Musa lihat mana turun dari surga tiap hari. Tetapi apa doa Musa? Nanti kalau saudara lihat di keluarannya, doa Musa adalah ajarku untuk lebih mengenal jalan-jalanmu. Musa tidak bilang, Tuhan, aku minta mujizat yang dahsyat lagi dong. Kemarin laut mati bicara seperti itu. Ya. Itu hal yang pertama yang harus kita catat. Sekarang kalau kita lihat Paulus juga tidak meminta sebuah popularitas seperti sebelum dia bertobat, ya. Tetapi Paulus itu berkata yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi itu yang harus kita mengerti, bahwa tanda mujizat saya tidak menolak. Dalam pengalaman pelayanan saya, Pastor Jiren, ya. Yes. Itu pernah terjadi mujizat beberapa kali. Yang saya juga tidak tahu, dia tentunya ini bukan dibuat-buat ya, karena saat itu saya ingat banget saya lagi KKR di Semarang. Ini back then tahun mungkin sekitar tahun 2003 loh. Ya, sekitar tahun 2003 saya baru berusia sekitar 20 tahun saat itu. Ya. Itu ada orang datang, dia habis kecelakaan motor. Dia habis kecelakaan motor, terus datang masih tidak bisa jalan. Itu dibopong pakai tanduk sama temannya. Ya. Setelah didoakan, itu betul-betul saya ajak lari.
Jadi saya itu tidak anti mujizat. Saya itu tidak anti hal-hal kesembuhan ilahi, mujizat, itu bisa saja terjadi. Tetapi sebagai orang dewasa ya, yang sudah dewasa rohani, bahwa kita harus tahu bahwa yang Tuhan inginkan adalah kedewasaan. Tanggung jawab kita. Dapat mujizat asik kan? Asik. Tapi sebenarnya lebih asik lagi kalau saudara bisa menggelar hidup tanpa perlu mengharapkan mujizat. Ya. Oh ya, pasti. Setiap ada mujizat itu pasti harus ada masa yang sangat krisis dulu. Krisis banget. Ya. Nah, jadi itu yang saudara harus catat. Hal yang pertama tentang mujizat, ya, bahwa mujizat itu akan terjadi secara otomatis sebenarnya ketika segala sesuatu memang di luar kontrol kita. Nah, tadi ada pertanyaan yang sudah masuk nih ya. Pak, di manakah di Alkitab ada bukti kalau Tuhan pengen kita dewasa daripada Tuhan ingin kita dapat berkat jasmani atau mujizat-mujizat? Silakan. Pastor Giran mungkin ada jawaban dulu sebelum saya menjawab. Ini mantep ya. Ini nama akunnya Kebala siapa nih ya? Oke. Nah, sebenarnya pertanyaan ini kan berarti mau nanyain mana sih ayatnya gitu ya? Kalau ayat yang cari itu maksudnya pengen langsung menurut kata-katanya begini, oh Tuhan ingin kamu lebih dewasa daripada mujizat, ya pasti nggak ada ya, pasti nggak ada. Tapi ayat yang mengarahkan kita untuk sampai ke situ itu ada, ya, yang prinsipnya ke situ ada. Coba nanti kita buka di Yohanes 6 ya, untuk mirip gembala siapa nih? Yohanes 6 ayat 25 sampai 29 ya. Ayat Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Jadi ceritanya begini. Orang-orang yang tadi udah makan 5.000 orang ini ya, Yesus habis kasih makan 5.000 orang. Nah, Yesus pindah tempat kan? Nah, mereka datang lagi. Nah, Yesus bilang apa ke mereka? Ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27. Nah, ini klimaksnya nih. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal. 26-27 ini mau bilang begini. Oke, kamu makan roti kan? Udah kenyang kan? Kamu udah lihat tanda, udah mujizat kan? Nah, aku harap, Yesus mau ngomong begini, aku harap kamu lanjut. Bukan cuma lihat tanda dan kamu kenyang, kamu nikmati benefit-benefit dari mujizat, dan kamu memperoleh kemudahan, kamu dapat berkat jasmani. Oke, sekarang yuk, sesuatu yang kekal, sesuatu yang lebih advance, yang lebih dewasa, yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang udah mau lebih serius sama Tuhan, yaitu percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus jangan dikira gampang zaman dulu ya. Zaman dulu percaya Yesus kena sabet sama orang, kena selepet ya kowe kan ya, langsung diselepet gitu. Kenapa diselepet? Karena percaya sama manusia. Udah gitu manusia tukang kayu, anak tukang kayu miskin, wah pasti langsung dibully habis-habisan. Jadi percaya Yesus itu bukan satu hal yang gampang hari itu. Harus orang yang punya kerohanian yang cukup dewasa, yang paling enggak mau grow up terus dalam Tuhan. Nah, makanya Yesus bilang, bekerjalah untuk percaya kepada Yesus, kepadaku. Nah, maka ayat yang tadi, Yohanes 6, ayat 25-29, itu ayat yang bisa menjawab bahwa Tuhan ingin mengarahkan kita pada kedewasaan, kepercayaan penuh sama Dia. Bukan cuma mujizat. Tadi Pastor Wigan udah bilang, mujizat itu pasti terjadi kalau kita sudah tidak mampu lagi. Kalau bahasa khotbahnya begini kan Pastor Wigan, ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah angkat tangan dan gak mampu lagi, Tuhan pasti akan bantu. Tapi lebih dari itu, Tuhan ingin kita memiliki kepercayaan, kebergantungan, dan ketaatan penuh kepada Dia. Yang sama dengan artinya kedewasaan yang penuh gitu. Oke, saya akan tambahkan untuk menjawab tadi pertanyaan dari mirip gembala siapa. Oke, saudara gini.
Misalnya ada ayat dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Itu sempurna apanya, saudara? Pasti sempurna watak karakternya. Pasti sempurna kedewasaan rohaninya. Justru tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan bahwa kita itu harus mengejar-ngejar mujizat. Yes, setuju. Yang ada adalah gini, kalau di kitab Korintus, kata Paulus gini, aku menanam, Apolos menyiram, Allah memberikan pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pasti pertumbuhan rohani, saudara. Ya. Nah, dan saudara juga harus catat gini, setiap Tuhan melakukan apapun, Tuhan punya tujuan. Pasti ada pelajaran di balik itu. Jadi kalau sekarang saudara dalam kesulitan hidup pun, pasti ada pelajaran di balik itu. Termasuk ketika Tuhan melakukan mujizat pun, itu ada pelajaran di balik itu. Yeah. Jadi kalau saudara membaca kisah-kisah Alkitab, ya, kalau saudara melihat kisah-kisah mujizat, jangan terfokusnya pada mujizatnya atau wow, keren, hebat. Enggak. Justru saudara harus belajarnya adalah Tuhan lagi mau ngajar apa sih dari cerita ini, dari mujizat ini. Tuhan tuh pasti punya tujuan, saudara. Sebab kenapa? Orang yang sakit terus disembuhkan, nanti sakit lagi pasti. Iya, setuju. Orang Lazarus atau anak Yairus juga yang sudah mati dibangkitkan, nanti mati lagi. Jadi kalau cuma sekedar hal ekstravagansanya, ya nggak ada pelajaran dong. Itu namanya tidak ada hal-hal yang apa berdaya guna. Ya buat apa? Cuman sembuhin orang sakit, sembuh sakit lagi. Tapi justru ada pelajaran-pelajaran menarik di sana. Contoh beberapa saat yang lalu, Pastor Uli membahas bagaimana wanita yang pendarahan 12 tahun. Ternyata Pastor Uli sudah menjelaskan ya sedemikian rupa bahwa perempuan pendarahan 12 tahun itu mengerti betul bahwa Yesus adalah Mesias dari pembelajarannya. Saya juga pernah menjelaskan tentang hamba perwira di Kapernaum, di mana Tuhan Yesus sampai berkata, iman yang seperti ini belum kujumpai di antara orang Israel. Rupanya perwira Kapernaum ini punya sangat banyak spesifikasi, seperti menghargai orang yang lebih rendah dari dirinya, orang yang baik, orang yang mengasihi sesama manusia, ya, bukan orang yang mengasihi manusia yang sama dengan dirinya, tapi dia mengasihi sesama manusia. Nah, jadi kita harus melihat semua pelajaran-pelajaran di balik sebuah mujizat. Jadi ketika Tuhan melakukan suatu hal, pasti ada pelajarannya, dan itu PR kita. Itu PR kita. Ya, saya rasa demikian jawaban dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan diteruskan. Nah, mungkin saya mau sedikit diskusi dulu sama Pastor Rian. Oke, jadi kalau fenomena orang berdoa minta tanda gitu, gimana tuh? Ya. Kan banyak ya, yang doa minta tanda gitu. Ya sebenarnya kalau dari aku sih, kalau aku jawab ya, kalau aku pribadi ngomong, meminta tanda itu bukan satu hal yang harus kita curigai berlebihan. Dan sampai akhirnya kita ngejudge orang, wah lu nggak percaya sama Tuhan lo gitu ya. Lu kok jadi gitu sih minta tanda, itu kan buat orang Kristen mula-mula gitu ya. Nah kadang kita tuh udah terlalu tinggi, apalagi mungkin kita dengar suara kebenaran, atau mungkin kita udah belajar Alkitab lebih dalam, ikut sekolah teologi atau apalah, kursus apalah gitu ya, yang berbau-bau teologi. Akhirnya kita jadi ngejudge orang yang begitu. Nah satu sisi mungkin kita harus tinggalin kayak begitu. Nggak boleh ngejudge orang yang minta tanda. Karena sebenarnya kalau kita lihat, Tuhan pun Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan orang yang berlarinya pelan gitu loh. Tuhan tuh bukan Tuhan yang narik orang di depan gitu ya. Doa di depan terus ditarik ke depan supaya yang lambat jalan ini langsung ditarik begitu ya.
Tuhan itu Tuhan yang menurut aku berjalan bersama dengan orang-orang yang mungkin jalannya pelan, tapi dia juga bersama di samping orang itu. Kan Tuhan bilang, aku bersama dengan engkau sampai kesudahan zaman ya. Nah itu bukan cuma artinya Tuhan akan menyertai pelayanan kita, membantu pelayanan kita, tapi dia juga menyertai setiap perjalanan rohani kita. Nah pertama, jadi sebenarnya orang-orang yang mengalami itu, Tuhan pun, itu pun di fase mereka begitu loh. Dan Tuhan pun mengizinkan mereka di fase itu. Kita jangan sampai judge orang yang minta tanda ke Tuhan. Nah, tapi yang jadi masalah kalau tadi Pastor Wigan bilang itu jadi fenomena yang akhirnya jadi verifikasi, jadi justifikasi atau pembenaran terhadap satu hal. Dan itu selalu berulang-ulang. Misal, Tuhan, kalau benar dia jodohku, tolong Tuhan. Besok dia nyanyi di depan aku, bawa gitar, apa gitu ya. Minta tanda. Tuhan, kalau benar nih pekerjaan yang Tuhan kasih ke aku, tolong dong. Tuhan besok bosnya bilang apa gitu, terima aku. Atau apapun itulah ya, banyak hal aspek yang bisa kita kasih contoh. Nah ini perilaku yang tadi nggak dewasa. Kita mesti bertanggung jawab dan lebih bisa melihat kepada diri kita sendiri. Tuhan ingin mendewasakan kita sampai roh kita itu tajam. Tuhan pengen kita tuh bisa jalan sama dia loh. Mengerti kehendaknya. Termasuk dalam ketika kita berhadapan dengan hidup nyata. Misalnya, mesti pilih pekerjaan yang mana? Jadi pegawai kah atau bangun bisnis sendiri? Ini kan pekerjaan yang ini kan satu hal yang karena jadi pergumulan ya. Untuk anak muda terutama nih, kan karena saya pelayanannya di youth ya. Nah, temukanlah pergumulan dengan Tuhan sampai kita bukan lagi bergantung pada hal yang supranatural. Misalnya, kalau besok barangku dibeli banyak orang, berarti benar aku harus usaha. Tapi kalau nggak dibeli, ya udah berarti aku jadi pegawai aja. Nah, jangan gitu. Kita mesti lihat, kenapa orang nggak beli barang kita? Jangan-jangan marketingnya kurang. Atau barang kita nilai jualnya kurang. Nah, kita mesti lihat ke situ. Ketika kita tingkatin, bukan nggak mungkin. Ternyata banyak yang beli. Dan memang kita terpanggil untuk jadi seorang entrepreneur. Ya enggak? Ternyata bukan soal tandanya. Memang kita yang lack of knowledge, lack of skill of marketing misalnya. Jadi, kita tidak diarahkan untuk selalu meminta tanda, selalu minta mukjizat. Namun lewat tanda itu Tuhan ingin mendewasakan kita. Sampai satu titik kita bisa jalan dalam Tuhan, mengambil keputusan, memilih, itu sesuai kehendak Tuhan. Dan itulah interest Tuhan menurut aku kok. Kira-kira gitu. Ya, oke. Jadi saya simpulkan, saudara, dalam satu kata ya, bahwa meminta tanda itu bukan solusi dari jalan pintas akan pergumulan kita yang maksimal dengan Tuhan. Ya. Yes. Saya senang sekali tadi dengan perkataan Pastor Hiren bahwa kita tidak bisa menghakimi orang yang meminta tanda. Tetapi akan jadi persoalan adalah kalau orang tidak mau bergumul maksimal, kemudian pengen jalan pintas, Tuhan, tanda Tuhan. Ya. Yeah. Itu tidak bisa menjadi substitusi. Contoh tadi kalau Pastor Hiren bilang cari jodoh. Cari jodoh itu bukan pakai tanda, saudara, ya. Bahaya kalau saudara cari jodoh pakai tanda, itu kayak beli kucing dalam karung. Iya. Nggak bisa. Cari jodoh itu bukan pakai tanda, tapi pakai pengertian kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat spesifikasinya. Yes, dan itu setuju. bisa. Kita harus belajar. Nah, jadi maksud saya tanda itu bukan jalan pintas untuk menggantikan tanggung jawab manusia. Ya. Benar. Tapi sudahkah kita bergumul secara maksimal dengan Tuhan? Kita harus gunakan semua nalar kita, semua pengertian kita, ya. Kita harus gunakan logika, kita harus gunakan pengertian kita. Makanya kita harus belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita tahu apa sih rambu-rambu yang sesuai kebenaran. Karena fenomena yang mengkhawatirkan adalah banyak orang nggak mau pusing, banyak orang nggak mau belajar Alkitab, dikit-dikit tinggal minta tanda. Wah, ini lama-lama jadi mirip kayak orang datang ke tukang ramal, ya. Betul. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara memahami arti Tuhan akan berperang ganti kita dan kamu akan diam saja? Coba, Pastor Kiran. Cakep. Waduh, ini pertanyaan yang aku udah kebetulan pas habis kemarin beberapa waktu lalu baca. Jadi gini,
ketika kita baca Alkitab, saudara, terutama buat Andika Marco, kita mesti tahu bahwa pertama Alkitab itu bukan ditulis untuk kita. Jadi ini ditulis untuk orang tertentu di masa lalu ya. Nah dalam hal ini untuk orang Israel, kalau yang ayat ini kan di Keluaran nih ayatnya ya. Ini buat orang Israel hari itu. Nah maka tidak bisa diterapkan begitu saja. Karena kita nggak lagi berperang sekarang. Ya. Kalau berperang ganti kita dan kamu diam saja, ini sekarang maksudnya apa? Kita nggak perang kan? Nah jangan, ini kan harafiah nih, berperang ganti kita itu maksudnya hari itu kan Israel perang lawan bangsa lain kan? Berperang lawan Mesir. Nah, memang Tuhan akan berperang ganti mereka. Terbukti dengan ketika tentara Firaun itu ngejar pakai itu ya, kereta ya. Tiba-tiba rodanya kiri kanan goyang-goyang sendiri, terus jatuh ke jurang. Nah itu cerita begitu kan? Tuhan yang berperang ganti mereka. Nah ayat itu harfiah buat mereka hari itu. Jadi kalau ditapamin hari ini, terus kita bilang berperang ganti kita, artinya masalah-masalah kita akan Tuhan selesaikan dan kita hanya diam saja. Nah coba kalau itu misalnya masalah rumah tangga, istri ngambek gara-gara kita kurang perhatian, kita diam saja, Tuhan berperang, makin rusak itu. Istri butuh perhatian, kita diam saja, Tuhan berperang, waduh habis itu, selesai kan? Nah artinya ayat ini harus dipahami dalam konteks kita hari ini. Memang ayat ini bisa jadi kebenaran. Nah tapi kita mesti eksegesis dulu. Nah maksudnya tafsir dulu. Ini kan kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu selalu ada satu tema yang paling kental. Orang Perjanjian Lama memandang Tuhan itu adalah pahlawan perang. Tuhan itu pahlawan perang. Artinya dia maha kuasa dan bisa mengalahkan musuh-musuh. Kepada dialah orang bisa berharap. Termasuk ketika Israel lawan Mesir. Mesir yang kuat. Israel lemah tuh. Nggak punya perlengkapan. Baru keluar dari Mesir. Cuma ada pacul, batu, pukulan batu, apa semua ya. Itu kan nggak mungkin menang ya. Nah Tuhan yang akan berperang ganti mereka. Nah apa maknanya? Maknanya adalah Tuhan akan membela kita. Tuhan akan membela umatnya. Ketika umatnya tidak berdaya. Itu perlindungan Allah yang sempurna. Ya, perlindungan Allah yang sempurna. Meskipun orang Israel nggak bisa balas, mereka cuma diam. Karena nggak punya peralatan kan, nggak punya skill perang, nggak punya kemampuan untuk bertarung. Allah yang lawan. Nah artinya perlindungan Tuhan sempurna. Tapi nanti lihat ketika masuk ke Kanaan, ternyata orang Israel disuruh berperang. Tuhan nggak lagi berperang ganti mereka. Kalian yang bunuh orang-orang Kanaan, kalian lawan. Karena udah punya perang, udah punya pedang, udah punya perisai, udah bisa berperang, kalian yang lawan. Jadi ayat ini pun sebenarnya untuk Israel pun situasional. Akan sangat lucu kalau kita ambil langsung dan kita terapkan. Ini bahaya. Nah jadi untuk memahaminya tadi, saya mengajukan satu tafsiran bahwa Allah tuh melindungi kita dengan sempurna. Untuk hal-hal yang kita nggak bisa selesaikan, seperti tadi Pastor Wigan bilang, di luar kendali kita, Tuhan akan melindungi kita, mencukupi kita, menopang kita dengan sempurna. Kira-kira gitu. Oke, luar biasa sekali. Ya, jadi saudara, saya rasa jawaban dari Pastor Grant sudah mantap sekali. Saya cuma mau ingatkan bahwa gini, ada satu prinsip gini saudara. Tuhan selalu menjadikan manusia sebagai partnernya dalam bekerja. Sejak zaman dulu sampai kapanpun Tuhan itu selalu menjadikan manusia rekan kerjanya, ya. Jadi ketika kalau saudara bilang tadi misalnya Pastor Grant ambil contoh keretanya Mesir tiba-tiba rodanya bisa ini, tapi Israel tetap harus lari, saudara ya. Waktu momen ya ketika mau meruntuhkan tembok Yeriko juga Tuhan tetap berkolaborasi dengan Israel. Dia tetap harus jalan keliling ya. Walaupun mungkin tugasnya ringan ya, tetapi tetap tanggung jawab manusia di sana pasti ada ya. Dan ada satu hal lagi juga saudara harus ingat betul, saat itu bangsa Israel itu adalah bangsa budak, saudara. Bangsa budak yang nggak tahu perang. Ibaratnya cuma tahu pegang panci, pegang pacul, ya. Tiba-tiba harus berperang. Nah, di situ berlaku memang. Ayat itu sangat situasional. Tetapi maknanya pada hari ini memang bahwa Tuhan akan memprotek, akan menjaga saudara, terutama ketika saudara sudah tidak berdaya, Tuhan pasti akan melindungi saudara. Misalnya saudara dijolimi, saudara dianiaya oleh orang yang jauh lebih kuat daripada saudara, saudara orang kecil, dan saudara tidak bisa melawan sama sekali. Nah,
untuk case-case itu Tuhan tidak buta. Yes. Tuhan Amin. Tuhan tidak tidur. Ya. Jadi saya rasa itu sudah waktu kita sudah semakin mepet ini. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana dengan gereja yang tiap minggu adakan program healing worship atau sebuah ilahi? Aduh. Oke deh. Aduh, Pastor Wigan, aku jawab dari jauh aja ya. Oke. Nanti aku jawab dari dekat. Aku kasih tahu ini hitam. Nah, yang lain apa ya? Terserah deh. Yeah. Ibadah Kristen adalah ibadah latreuo, surrender, worship, to put God in highest value, menaruh Tuhan pada nilai tertinggi. Artinya, jadilah kehendakmu atasku. Ya. Nah, kalau sampai ibadah Kristen memutarbalikkan orientasinya menjadi jadilah kehendakku kepadamu, maunya Tuhan, nah itu bukan ibadah khas Kristen ya. Nah, maka kalau bagaimana ditanya bagaimana, nah saya tidak bisa jawab secara mungkin langsung bilang oh harusnya itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya mereka punya kebebasan. Istilahnya gereja setan aja bisa berdiri di Amerika kan. Nah kita mau gimana? Apakah yang salah itu kita langsung bisa tutup? Enggak juga. Tapi kita bisa memperlengkapi diri kita dengan pemahaman yang benar. Ibadah Kristen itu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan jadilah kehendakku seperti di bumi di surga gitu ya. Nah kalau sampai ibadah arahnya orientasinya kita paksa ke atas, setiap minggu seakan-akan kita mesti diselesaikan sama Tuhan masalahnya. Nah ini kurang tepat. Karena Alkitab ngomong begitu. Ibadahmu itu mempersembahkan, bukan hanya meminta atau memohon. Dan ketika Yesus menyembuhkan orang pun, itu situasional, nggak setiap saat. Dan tadi Pastor Wigan bilang, habis sembuh pun sakit lagi. Yang bangkit pun mati lagi. Gitu kan? Berarti itu bukan inti utama iman Kristen dan ibadah Kristen. Kira-kira gitu Pastor Wigan, tolong dilengkapi dari dekat. Oke, jadi saudara gini ya, kalau saudara melihat misalnya di Injil Markus, saya akan bukain dulu Injil Markus. Pasal yang terakhir, pasal yang ke-16, ayat-ayat yang terakhir ya, ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Ayat 18 nih. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh, dan lain sebagainya. Nah, saudara, konteks ayat ini adalah ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil kerajaan. Untuk menyebarluaskan Injil. Jadi, saudara percaya atau tidak, banyak healing atau kesembuhan ilahi terjadi justru di saat pelayanan penginjilan. Kalau pakai bahasa kontemporernya, KKR di daerah. Dibandingkan di kebaktian rutin mingguan di kota-kota besar. Kenapa? Ini bukan masalah iman, saudara. Tetapi memang kalau ibadah rutin, saudara ya, sebenarnya yang seperti saya bilang, harusnya titik tekannya, titik tujuannya adalah pendewasaan iman. Jadi kalau kita lihat kayak Markus 16 itu tadi bisa minum racun, bisa memegang ular, semua, itu konteksnya penginjilan. Jadi saudara jangan coba-coba ya beli ular terus saudara pegang. Untuk membuktikan Markus 16. Itu di YouTube tuh ada tuh di Amerika. Pendeta kurang kerjaan. Lagi kebaktian dia bawa ular kobra untuk membuktikan Markus 16. Ya tewaslah saudara. Tewaslah sebab ini memang konteksnya adalah konteks penginjilan. Makanya saudara boleh buktikan mujizat pasti akan lebih banyak terjadi ketika dalam konteks penginjilan.
Kenapa gitu? Sebab mujizat itu tanda, semeion, tanda. Tanda itu mengarahkan kepada tujuan. Sama ketika Tuhan Yesus membuat banyak mujizat, karena saat itu orang-orang belum percaya. Dia tuh mau kasih tahu, dia kasih tanda. Nah, kalau saudara yang udah Kristen, ya, kita sebenarnya sudah nggak perlu tanda lagi. Kita sudah nggak perlu penunjuk arah lagi. Sebab kita sudah tahu tujuannya. Kita sudah harus tahu tujuan iman Kristen kita. Jadi kita udah nggak perlu tanda lagi. Ya, ibarat saudara kalau mau pergi ke suatu tempat, misalnya ini kalau konteks Jakarta ya, dari rumah ke Plaza Senayan, saudara udah tahu. Ya udah nggak usah pakai Google Map lah. Ya kecuali kalau saudara bilang, itu pastor saya mau lihat jalan mana yang macet, ya itu beda ya. Tapi kalau saudara udah tahu jalan kan saudara udah nggak perlu lagi buka-buka peta. Nah, tetapi kalau orang yang belum tahu, kalau saya lagi driving di luar negeri, saya pasti pakai Google Map. Ya kan, saya nggak tahu jalan. Nah, jadi memang itulah sebabnya mujizat banyak terjadi justru di konteks penginjilan. Nah, kalau ibadah yang saudara hadiri, kalau di masa normal ya, jangan bilang ada pandemi, itu sebenarnya adalah ibadah untuk mendewasakan iman, untuk belajar. Ya. Makanya di masa COVID ini, saudara juga harus jaga diri baik-baik. Jangan mengatakan dalam nama Yesus, aku tidak akan kena COVID. Waduh. Jangan gitu, saudara. Itu justru namanya mencobai Tuhan. Iya, betul. Ya. Oke, saya rasa waktu kita sudah habis. Mungkin ada closing statement dari Pastor Kiren. Silakan. Ya, closing statementnya mungkin nggak jauh-jauh. Berkaitan dengan tanda Yunus, teman-teman. Tanda itu diberikan agar orang-orang Yahudi hari itu percaya kepada Yesus. Tapi udah berkali-kali tanda, orang Yahudi pun tidak bisa percaya. Dalam konteksnya orang Yahudi adalah orang Taurat dan ahli Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi. Ini mereka tidak bisa percaya karena mereka benar-benar tegar tengkuk. Nggak bisa, istilahnya apa ya? Nggak bisa benar-benar melepaskan semuanya. Nggak bisa melepaskan kecurigaannya. Nggak bisa melepaskan kenyamanan hidupnya untuk ikut Tuhan. Karena kalau mereka percaya Yesus, artinya mereka harus jadi pengikutnya Yesus. Nah, yang jadi titik tekan saya adalah tanda Tuhan sudah berikan. Kita hari ini berhadapan dengan banyak mujizat, kita mengalami banyak pertolongan Tuhan. Lihat kemana Tuhan ingin arahkan kita. Kita tidak boleh bergantung pada tanda, tapi kita harus masuk ke dalam proses pendewasaan. Tanda adalah penunjuk arah. Dan ketika kita sudah tahu arah itu di mana, mari kita sekarang jalan. Jangan tegar tengkuk. Jangan kita berhenti di titik, aku perlu tanda, aku perlu mujizat. Pastor Regan katakan dengan kecanduan tanda. Mari jangan berhenti di situ. Sayang kekristenan kita. Apalagi kalau kita bertahun-tahun. Jadilah orang Kristen yang dewasa dan faithfulness dengan Tuhan. Kira-kira gitu. Thank you Pastor Kiren. Closing statement dari saya. Kalau saudara pernah merasakan mujizat Tuhan, puji Tuhan buat itu. Tapi pesan saya tetap bertumbuh, maju terus, jalan terus. Amin. Kalau saudara dalam hidup rohani saudara juga tidak pernah mengalami yang namanya hal-hal yang ekstravagansa, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang sama saudara. Saudara juga tetap jalan saja terus. Mungkin Tuhan sudah melihat saudara sudah tahu jalannya, jadi sudah nggak perlu dikasih tanda lagi. Jadi